Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Siti Hudzaifah akan membagikan materi tentang cerpen hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, di sini udah ada yang tahu atau paham tentang cerpen? Oke, baik. Di slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang definisi cerpen. Mari kita simak ya. Menurut H.B. Jassin, cerpen adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari 3 bagian. Ada yang tahu nggak ya apa aja yang menjadi 3 bagian tersebut? Betul sekali, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Selanjutnya, dalam cerpen terdapat ciri-ciri, yaitu yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis, berarti tidak nyata ya. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, dapat dibaca dengan sekali duduk, diksi yang digunakan tidak rumit sehingga para pembaca mudah memahami isi cerpen tersebut. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan yang terakhir, dalam setiap cerpen pasti selalu ada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang fungsi cerpen, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif, yang kedua, fungsi estetis, yang ketiga, fungsi didaktif, yang keempat, fungsi moralitas, yang kelima, fungsi religiusitas. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi tersebut ya. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, memiliki nilai keindahan sehingga memberikan rasa puas dalam hal estetis bagi pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, memberi pelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana hal baik dan buruk berdasarkan cerita yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, fungsi religiusitas, yaitu memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pembaca. Selanjutnya, dalam cerpen terdapat unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu ya tentang apa itu tema, tokoh penokohan, alur plot, dan semuanya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dari sebuah cerpen. Tema itu berisikan gambaran yang luas tentang kisah yang akan diangkat. Nah, dalam menulis cerpen, tema itu harus dipikirkan dengan secara matang karena dalam tema itu untuk menggambarkan semua isi cerita. Seperti itu. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan mengambil banyak peran. Sedangkan penokohan merupakan cara penulis menentukan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Adapun cara mengetahui tentang watak atau karakter dari tokoh tersebut yaitu dari naskah, dari ciri fisik yang dituliskan oleh penulis dalam sebuah cerpen, dan masih ada beberapa contoh lainnya. Selanjutnya, alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita atau susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Setting atau latar adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa dalam cerita. Nah, setting atau latar ini dibagi menjadi waktu,
tempat, sosial budaya, dan suasana atau lingkungan. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk menceritakan kejadian atau latar belakang. Dan gaya bahasa adalah ciri khas penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa itu bisa diksi, majas, dan pemilihan kalimat yang tepat. Sehingga para pembaca ini tertarik untuk melanjutkan cerita yang berada di dalam cerpen. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu kesan moral dalam sebuah cerita yang dapat kita petik, nilai-nilai moral yang dapat kita petik, yang dapat kita pelajari. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum.